Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan bersama-sama menenangkan diri kita. Kita mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan suci suci Allah Maha Kuasa. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini. Terambil dari Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang kasih Tuhan, dipersilakan duduk. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa. Oleh karena itu, mari saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita pujikan sejauh timur dari barat. Dari barat
masuk dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu dengan segera kerendahan hati kami. Kami mengaku segala dosa-dosa kami. Tuhan yang baik, biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong kami, mengampuni segala dosa perbuatan kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami ini adalah manusia yang selalu mendukakan hati Tuhan. Kami seringkali tidak jadi berkat buat sesama kami. Seringkali kami menyakiti hati sesama kami. Bahkan ya Tuhan, kami seringkali tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh tolong kami. Ampuni segala dosa kami. Dan pada hari-hari ke depannya Tuhan, kami mohon biarlah kasih Tuhan sendiri yang boleh menyertai kami, memimpin kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan jadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mengajak setiap kita untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar.
tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Jemaat yang kasih Tuhan, dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama pujikan Satukanlah Hati Kami. Semangat dan boleh mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anggota keluarga besar GKT Nazaret, dan biarlah kita boleh bersama-sama melangkah di dalam satu hati, satu kasih di dalam, dan satu iman di dalam Kristus Yesus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pujikan pribadi yang mengenal hatiku. Saya haus
firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Tertius Santo. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur masih ada kesempatan kita boleh beribadah kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, rendah hati yang mempersatukan. Saya mengajak jemaat untuk membuka kitab Efesus pasal yang kelima. Kitab Efesus pasal yang kelima. Kita akan membaca mulai dari ayat 15 sampai 21. Kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Saudara, kitab Efesus merupakan satu kitab yang unik. Ya, kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Paulus, ya, yang dimasukkan di dalam kitab Perjanjian Baru, saya senang sekali dengan kitab Roma. Secara panjang lebar, 16 pasal membicarakan dengan jelas tentang doktrin Kristen. Sehingga kalau kita belajar kitab Roma, kita boleh mengerti tentang dasar iman kepercayaan kita. Selanjutnya, kitab Efesus, walaupun cuma 6 pasal, tapi juga begitu jelas, bisa dibagi menjadi 2 bagian. 3 pasal yang pertama membicarakan tentang kehidupan orang Kristen setelah kita menjadi anak Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan. Kemudian pasal 4 sampai pasal 6 harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Paulus dia menuliskan kitab Efesus ini mempunyai satu arti yang luar biasa. Karena Paulus pernah tinggal cukup lama di kota Efesus. Pada perjalanan penginjilan yang kedua, Paulus pernah singgah di sana tapi tidak terlalu lama. Ya. Namun yang kedua kalinya dalam perjalanan penginjilan yang ketiga, Paulus tinggal selama 3 tahun lamanya. Nah, coba bayangkan jemaat digembalakan oleh Paulus selama 3 tahun. Pastilah mereka bisa merasakan satu penggembalaan yang luar biasa dari Paulus. Kita boleh membaca dari kitab perjalanan Paulus yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, 20, 21. Nah, di sana waktu Paulus mau berpisah, setelah dia 3 tahun tinggal di sana, maka jemaat tidak rela, mereka terharu, mereka tidak mau ditinggalkan oleh seorang gembala yang begitu baik. Kita boleh merasakan dalam tulisannya itu nuansa perpisahan yang begitu mengharukan. Nah, saudara, di sini Paulus dia memberikan satu konklusi di dalam pengajarannya pada kitab Efesus pasal pertama sampai pasal 3. Dia menjelaskan betapa kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang sudah menerima kasih karunia Allah yang begitu limpah dan begitu menyeluruh.
Sehingga kita mendapat satu jaminan menjadi anak-anak Allah. Kita boleh mewarisi kerajaan surga, menjadi anak Tuhan dan menikmati berkat yang berlimpah. Nah, selanjutnya pasal 4 sampai pasal 6, Paulus juga mengingatkan kita. Kita tidak hanya sekedar menerima anugerah Tuhan, namun kita harus meresponi anugerah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita diberkati oleh Tuhan, selanjutnya kita harus menyatakan berkat itu di dalam kesaksian hidup yang nyata. Nah, bagian Alkitab yang tadi kita baca, ayat 15 dimulai dengan karena itu. Nah, karena itu tuh menghubungkan apa yang dituliskan di depan. Artinya setelah kamu mengerti semua kebenaran itu, nah selanjutnya kamu harus bertindak bagaimana. Nah, karena itu tuh menghubungkan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdampak di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Saya bisa sedikit menata kembali supaya kita ada satu pengertian yang lebih sistematis dan lebih jelas. Di sini dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kemudian saya masuk ke ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang pertama, Paulus mengingatkan, karena hari ini adalah zaman yang jahat. Jadi kamu harus memperhatikan dengan saksama. Jangan hidupmu ngawur, sembrono, sembarangan. Ya, kamu harus lebih hati-hati. Ya, di sini dikatakan bagaimana kamu hidup dan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kita jangan santai-santai menghamburkan waktu yang Tuhan berikan. Sehingga kita tahu bagaimana menata langkah kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kemudian selanjutnya ada 3 poin yang penting yang Paulus katakan di sini secara negatif dan secara positif. Secara negatif di sini dikatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif. Ya, ada satu perbandingan orang bebal dan orang arif. Kemudian ayat 17 dikatakan janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18 dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. 3 hal ini menjadi satu peringatan bagi kita. Nah, kita menyingkapnya satu persatu. Yang pertama dikatakan janganlah kamu seperti orang bebal. Apa itu orang bebal? Dalam Alkitab istilah bebal itu dikatakan sebagai orang yang keras hatinya. Jadi dinasehati nggak mau dengar. Ya, sudah jelas-jelas tahu salah tapi ya tetap dilakukan. Ya, di dalam Mazmur dikatakan orang yang bebal itu yaitu hatinya yang begitu angkuh, ya, dan begitu keras, tidak mau menerima nasihat. Saya nggak tahu saudara pernah nggak kalau ngobrol dengan teman-teman itu atau diskusikan salah satu hal, kemudian muncul satu kalimat katanya pokoknya. Kelihatannya istilah pokoknya sederhana ya, tapi kalau kalimat ini sudah keluar pokoknya tuh bisa menimbulkan reaksi yang negatif. Apa maksudnya? Nah, artinya yang mengatakan pokoknya itu berarti dia tidak bisa menerima usulan-usulan atau pendapat-pendapat orang lain. Ya, tidak bisa dinasihati dan tidak bisa diajak rundingan.
terserah kamu mau ngomong apa, pokoknya aku begini. Nah itu loh. Nah dalam pengertian Alkitab, orang bebal itu ya seakan seperti ini. Jadi dia tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa diarahkan. Ya, jadi segala sesuatu itu semaunya sendiri. Pikirannya tahu, pikirannya itu bisa dimengertikan, tapi hatinya itu loh yang keras, yang tidak mau menerima. Nah Paulus ini mengingatkan kita, jangan kita sebagai anak Tuhan jangan menjadi orang yang bebal, tapi kita harus menjadi orang yang arif. Arif itu apa? Arif itu adalah yang bijaksana. Nah bagaimana kita bisa menjadi orang yang arif? Di dalam Amsal Sulaiman berulang-ulang kali diingatkan kita harus mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. Karena itu adalah permulaan hikmat. Ya, arif itu adalah hikmat. Jadi kalau kita mau jadi orang yang arif, ya kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita takut akan Tuhan dan menerima pengajaran Tuhan. Dengan demikian kita akan bertindak sesuai dengan bimbingan, arahan, tuntunan firman Tuhan. Maka kita tidak sampai salah langkah, berjalan di jalan yang salah, yang serong, yang jauh daripada Tuhan. Nah ini peringatan Paulus yang pertama. Ya. Selanjutnya di ayat 17 dikatakan jangan kamu bodoh, ya, tapi hendaklah mengerti kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diselamatkan. Kita ada bimbingan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maka janganlah kita menyimpang. Ya, kita harus tetap di dalam jalur yang Tuhan tetapkan. Maka kita menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak menyeleweng, menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Sehingga kita tidak salah jalan. Nah, ini yang kedua yang Paulus ingatkan. Kemudian yang ketiga, di ayat 18 dikatakan, jangan kamu mabuk anggur, tapi harus dipenuhi dengan roh. Di sini dikatakan kalau kamu mabuk anggur karena menimbulkan hawa nafsu. Ya. Anggur bisa mengakibatkan kita mungkin mabuk, ya, sehingga kita tidak menyadarkan diri atau kita bertindak yang tidak senonoh atau yang tidak benar. Ya, tapi kita perlu dipenuhi dengan roh. Artinya kita dikuasai oleh roh Allah. Nah 3 hal ini yang negatif maupun yang positif Paulus ingatkan kepada jemaat Efesus. Juga kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang Tuhan Paulus bicarakan di sini sangat relevan dengan kehidupan orang Kristen saat ini juga. Di sini juga mengingatkan buat kita bahwa sekarang ini ya kita dalam keadaan zaman yang jahat. Jadi kita perlu mengendalikan diri kita dengan ketat. Ya, kita perlu membangun kehidupan rohani dengan satu disiplin yang ketat. Sehingga waktu yang kita lalui tidak kita lalui dengan sia-sia. Kita bisa mempergunakan waktu itu dengan benar, dengan tepat, dengan baik. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, kita juga tahu bagaimana bertanggung jawab kepada segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saya ingatkan kembali lagi 3 hal yang di sini Paulus katakan. Ya, jangan bebal. Jangan bodoh, jangan mabuk anggur. Ini 3 hal yang negatif. Jangan, ya, jangan bebal, jangan bodoh, jangan mabuk anggur. Namun hal yang positif, Paulus mendorong kita harus jadi orang yang arif, orang yang bijaksana, ya, orang yang mengerti kehendak Tuhan dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ini satu kontras. Ya, satu perbedaan yang nyata sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, kita tahu berada di dalam jalur yang benar. Karena kita berada di dalam dunia ini bukan hidup sendirian, ya, atau hanya hidup dengan komunitas anak-anak Tuhan saja.
Ya, kita juga bergaul dengan dunia ini, ya, dengan banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga kita perlu menyatakan kehidupan kita berdampak, mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya di ayat 19, 20, 21 Paulus lebih dalam lagi mengingatkan kita, bahkan mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus bagaimana hidup dengan benar. Oke, kita menyimak satu persatu. Ayat 19 dikatakan, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Paulus mengingatkan kita supaya ada satu hubungan dengan Tuhan yang sehat, yang baik. Sembah sujud kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar waktu minggu aja, waktu ikut kebaktian kita menyembah Tuhan, tidak, tapi setiap saat kehidupan kita penuh dengan pujian, dengan nyanyian, syukur, dengan ibadah kepada Tuhan. Pemazmur di dalam Mazmur nomor 16 dikatakan bahwa aku menempatkan Allah di hadapanku. Jadi setiap saat dia itu berhadap-hadapan dengan Tuhan. Bukan waktu aku ke gereja ikut kebaktian baru aku menyembah Tuhan. Tidak. Tapi setiap saat aku berhadapan dengan Tuhan. Sehingga dia tahu posisinya di mana. Dan dia tahu bagaimana bersikap. Dan dia tahu bagaimana menghadapi Tuhan ini. Jadi kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, senantiasa memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Karena memang Tuhanlah yang layak kita sembah, yang layak kita muliakan. Karena dia adalah pencipta alam semesta ini. Dia mempunyai otoritas yang tertinggi yang harus kita junjung tinggi. Dan kita menempatkan dia pada posisi yang sebenarnya. Tidak boleh ada hal-hal yang lain yang menggantikan posisinya di dalam hati kita. Mungkin kau mengatakan aku tidak menyembah berhala kok. Enggak. Tapi ada hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, mungkin ada hobi-hobimu atau usaha pekerjaanmu dan yang lain kegiatan yang kau rasakan itu lebih penting daripada Tuhan. Nah, itu sudah menggantikan posisi Tuhan di dalam hatimu. Itu sudah tidak benar. Kita harus tetap mengutamakan Tuhan sebagai oknum yang tertinggi di dalam hati kita. Sehingga setiap saat kita memuji dia, bersyukur padanya, meninggikan dia, memuliakan dia. Ya, seperti yang dikatakan pemazmur tadi. Aku tempatkan Tuhan di hadapanku. Jadi setiap kita sadar, kita hidup di depan mata Tuhan. Ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Bersyukur itu merupakan satu hal yang tidak boleh kita lupakan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, seringkali kita bisa bersyukur kalau kita diberkati, kalau usaha kita lancar, kalau kondisi kita sehat, anak-anak kita baik, semuanya oke. Kita bersyukur. Namun, seperti situasi yang kita hadapi sekarang ini, sudah berbulan-bulan, bukan saja di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia, kita menghadapi satu situasi yang sangat-sangat sulit. Bisakah kita bersyukur? Nah, inilah merupakan satu ujian bagi kita dan merupakan satu tantangan bagi kita. Melalui keadaan seperti inilah Tuhan ingin mengingatkan kita, menyadarkan kita. Karena Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, ya, dan sudah mewabah di seluruh dunia. Tuhan mencambuk manusia yang selama ini begitu congkak,
begitu sombong dan menjauhkan diri daripada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Nah, melalui hal inilah Tuhan mengingatkan kita supaya kita kembali berpaling padanya, mohon belas kasihannya dan minta Tuhan yang menyembuhkan. Ya memang kita berusaha semaksimal mungkin mau ini mau itu. Namun siapa yang bisa mengendalikan situasi kalau bukan Tuhan sendiri? Oleh karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar ya, di saat-saat yang sangat sulit inilah kita tetap boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berjanji tidak meninggalkan kita. Dia tetap akan menyertai, menuntun kita melewati masa-masa yang sulit ini. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Ya tentunya kita berharap-harap supaya cepat lewat musibah ini. Dan sebagai anak-anak Tuhan, dan disinilah kita juga belajar ya, bersyukur kepada Tuhan, dan itu juga menunjukkan bagaimana hati kita mau bersandar dan berharap kepada Tuhan. Disitulah kita disadarkan kalau kita tuh terbatas, kita tidak berdaya, tidak mampu apa-apa. Kalau Tuhan tidak menolong kita, sungguh kita tidak dapat menghadapi situasi yang sulit ini. Oleh karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar senantiasa mengucap syukur. Bukan sekedar kita pasrah ya Tuhan ya sudahlah apa maumu begitu. Bukan. Tapi disitulah kita belajar menyadari keterbatasan kita. Sehingga kita betul-betul mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Jangan sampai kita mau mengangkuhkan diri kita lagi. Menyombongkan diri, meninggikan diri kita. Menganggap kita mampu, kita bisa. Nah Tuhan akan menolong kita kalau kita memang benar-benar kita mau merendahkan diri di hadapannya. Begitu kita bersyukur, Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya. Dia akan memberikan kekuatan, memberikan tuntunan dan menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Oke. Ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Dengan kata lain, dalam kita hidup bersama, oleh karena kita mempunyai hati yang takut pada Dia, sehingga kita pun juga tahu bagaimana bersikap yang baik terhadap sesama. Kembali pada tema yang tadi saya katakan, dengan rendah hati yang mempersatukan. Apa itu rendah hati? Rendah hati bukannya menghina diri sendiri, bukan. Tetapi kita betul-betul belajar bisa menerima orang lain. Tatkala kita dalam posisi yang tinggi, yang mampu, yang bisa, kita bisa menerima mereka yang di bawah kita. Tatkala kita di posisi yang paling rendah, paling tidak berdaya, kita juga jangan menghina diri sendiri. Tidak. Ya, kita belajar bersama-sama dengan yang lain. Karena kita semua adalah ciptaan Allah. Tuhan memberikan keadaan kasih karunia yang berbeda-beda kepada kita. Bukannya untuk menyombongkan diri atau untuk membanding-bandingkan dengan orang lain. Tidak. Tapi Tuhan menginginkan kita belajar saling menerima, saling melengkapi, saling mengisi dan menyempurnakan. Nah disinilah kita belajar. Khususnya di dalam kehidupan berjemaat. Saudara sekalian, seringkali kita ingin disanjung, kita ingin dipuji, ya, kita ingin menonjolkan diri. Itu natur manusia. Namun kita sebagai anak Tuhan, kita harus sadar ini tidak diperkenan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita saling merendahkan diri kita untuk menerima yang lain. Di dalam kebersamaan itulah, nah kita sama-sama meninggikan Tuhan. Hanya Tuhan yang patut kita sembah sujud.
Dia sajalah yang kita tinggikan. Nah, kita semua ada anak-anaknya. Kita semua adalah alat di dalam tangan Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang patut kita banggakan, kita sombongkan. Karena yang kita miliki semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Kalau dia tidak memberikan kepada kita, sungguh kita nggak mampu berbuat apa-apa. Sehingga kalau hari ini kita ada sedikit kelebihan daripada orang lain, kita memiliki lebih banyak daripada orang lain, kita kembali bersyukur kepada Tuhan dan kita gunakan itu sebaik mungkin juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, disinilah kita belajar dalam kehidupan bergereja sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita bersama-sama, entah itu kita beribadah, entah itu kita melayani, entah itu kita melakukan ini dan itu. Marilah kita belajar bahwa kita merupakan bagian dari tubuh Kristus itu. Dan Kristus adalah kepala kita. Yang patut kita tinggikan hanya Dia saja. Nah, Paulus mengungkapkan semua ini sebagai satu kesimpulan. Ya, tatkala dia membicarakan dalam pasal pertama sampai pasal ketiga untuk mengingatkan betapa kayanya ya, anugerah Tuhan yang sudah diberikan pada kita, yang sudah kita terima itu. Nah, selanjutnya dari pasal yang keempat sampai pasal yang keenam, Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita boleh hidup dengan benar sesuai dengan kasih karunia dan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan satu konklusi, ya, satu kesimpulan. Ya. Kembali tadi pasal dari ayat 5 mendikan karena itu menghubungkan semua yang di depan, ya, kemudian kita praktekkan di dalam ayat 15 sampai 21 dalam kehidupan bersama-sama. Nah, selanjutnya Paulus juga menuntun kita untuk mengakhiri sampai pasal yang ke-6, yaitu tentang kehidupan berkeluarga, tentang kehidupan di dalam hubungan sesama. Bahkan sampai pada akhirnya Paulus menginginkan kita memperlengkapi diri kita dengan segala senjata peperangan yang Tuhan berikan pada kita. Mulai dari kepala sampai kaki, semuanya diperlengkapi. Satu kitab yang sangat indah yang Paulus tuliskan di sini. Ini juga merupakan satu kitab yang saya sukai. Kalau mau dikatakan dari sekian banyak tulisan Paulus, saya paling suka kitab Roma karena membicarakan tentang doktrin Kristen yang lengkap, yang sistematis. Kemudian yang kedua yaitu kitab Efesus yang paling saya sukai. Yang selalu memberikan bimbingan dalam kehidupan pribadi. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, di dalam firman kebenarannya. Nah, masalahnya, maukah kita tunduk? Maukah kita mentaati semua yang sudah Paulus tuliskan di sini? Jikalau kita mau menerimanya dan kita mau menjalankannya, saya yakin kerohanian kita pasti bertumbuh dan kehidupan kita pasti boleh menjadi saksi yang indah demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semua, boleh menyadarkan kita dan boleh terus mendorong kita lebih maju dan lebih taat, ya, dan ada satu niatan, ya, mau menjalankan sesuai dengan bimbingan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh merenungkan kitab Efesus yang mengarahkan bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tatkala kami mengerti apa yang diajarkan oleh Paulus,
juga berikan kami satu kerelaan, ketaatan. Kami juga diberikan kemampuan untuk melakukan semuanya ini. Sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, kami betul-betul boleh menjunjung tinggi nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dengarkan seru permohonan kami. Tolonglah kami Tuhan, di dalam situasi yang masih sulit ini, kami diperkuat, kami diberikan kemampuan untuk menghadapi semua tantangan. Sehingga kami selalu bersandar dan berharap pada Tuhan. Kami boleh melewati ini semua bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di segala tempat kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita pujikan Ku Bersyukur Padamu sambil persembahan dijalankan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer di rekening GKT Nazaret ataupun melalui kode QR yang akan ditampilkan pada layar. Dapat juga jemaat untuk mengumpulkan persembahannya dan kemudian akan dibawa pada saat kita beribadah secara langsung. Kita pujikan Ku Bersyukur Padamu. Sebab kasih selalu padaku, yang bumi pun tetap
membawa persembahan kita dalam doa. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat juga. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, saat ini kami bersatu hati mau berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKT Nazaret. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong kehidupan jemaat GKT Nazaret, khususnya kehidupan rohani mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh tetap ditolong Tuhan untuk bertumbuh di dalam iman, meskipun kami tidak lagi dapat beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Tapi biarlah hati kami pun boleh ditolong Tuhan, tetap memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami boleh diberikan gairah oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan berikan buat setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang pimpin kami, memberkati kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk kehidupan jemaat setiap anak-anak Tuhan, Bapa dalam surga, kami saat ini bersama-sama bersatu hati berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKT Nazaret ya Tuhan. Biarlah kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kerohanian jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati mereka, menolong mereka untuk hidup bertumbuh di dalam Tuhan, walaupun kami tidak lagi belum bisa beribadah di rumah Tuhan. Tapi kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan gairah buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk jemaat GKT Nazaret, secara khusus mereka yang hidup di dalam pergumulan pada masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati mereka, menolong mereka Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam pergumulan pribadi mereka. Tuhan sendiri yang boleh campur tangan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat GKT Nazaret yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah Engkau sendiri dengan kasih-Mu yang boleh menengok mereka. Tuhan sendiri yang boleh jamah tubuh lemah mereka. Tuhan sendiri yang boleh memberkati setiap obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan, upah menjadi vitamin yang menyehatkan tubuh lemah mereka. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang boleh memulihkan keadaan mereka. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa menyerahkan untuk persiapan ibadah di gereja. Kami merindukan ya Tuhan, kami boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dalam masa-masa ini biarlah Engkau sendiri yang boleh memberikan pertolongan dalam masa-masa persiapan. Baik itu pihak gereja yang menyiapkan maupun hati kami sendiri, Tuhan sendiri yang boleh pimpin. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan, dalam menanggulangi masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberikan pertolongan Tuhan. Demikian juga Tuhan juga boleh memberikan kesadaran buat rakyat Indonesia ini supaya boleh menjaga diri mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati, menguduskan persembahan kami, supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan secara khusus di GKT Nazaret ini. Berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk mengambil sikap berdiri, kita pujikan segala puji, dan kemudian kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan, dan kemudian kita aminkan bersama-sama. Allah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa yang kekal dan kelimpahan anugerah dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, pertolongan, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupanmu saat ini sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk, silakan ambil saat teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.